Dok, ini kembali ke pertanyaan saya yang terakhir tadi. Untuk kasus Vina dan Eki yang sudah 8 tahun yang lalu, pasti tinggal tulang belulang ya di dalam liang lahat. Apakah itu masih bisa dicek penyebab kematiannya? Kehadiran sosok dokter forensik dinilai sangat membantu berbagai macam masalah medis yang berkaitan dengan hukum. Banyak kasus terbantu oleh kinerja dokter forensik, seperti kecelakaan pesawat, kematian mendadak seseorang hingga pencurian organ. Lantas, apa sih sebenarnya dokter forensik dan apa saja tugasnya? Dokter forensik termasuk dalam bidang ilmu kedokteran, yaitu ilmu forensik yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Ilmuwan forensik memeriksa dan menganalisis bukti dari TKP dan di tempat lain untuk mengembangkan temuan objektif. Temuan ini bisa membantu dalam penyelidikan, menuntut pelaku kejahatan, hingga membantu membebaskan orang yang tidak bersalah. Kemampuan ilmiah dari bidang-bidang seperti kimia, biologi, dan fisika perlu dimiliki oleh seorang dokter forensik. Hal itu demi mendukung kinerja agar ia bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi bukti fisik selama penyelidikan. Dokter forensik membantu pihak berwajib dalam pengumpulan bukti dan analisis mereka di laboratorium menggunakan berbagai teknik. Lantaran berhubungan dengan pengadilan, ahli forensik akan memerlukan keterampilan untuk menganalisis dan menangani bukti fisik dari TKP dan menulis laporan, serta memberikan kesaksian di pengadilan. Ahli forensik melakukan beberapa pemeriksaan terhadap orang yang masih hidup maupun jenazah menurut tuntutan tertulis dari kepolisian atau instansi lain. Hasil pemeriksaan yang digunakan ini disebut dengan visum et repertum. Halo, saya David Silahoy. Pemirsa, visum dari Vina dan Eki mengatakan bahwa mereka mati tidak wajar. Namun kemudian dalam visum et repertum juga tidak dinyatakan secara gamblang apa penyebab kematian dan apakah itu memang pembunuhan atau itu kecelakaan. Dari kejanggalan ini, apa peran dari forensik dan seperti apa prosedur forensik yang harus dilakukan oleh dokter forensik dalam mengungkap kebenaran dari penyebab kematian tersebut? Untuk membahasnya, kita akan bertemu dengan Dr. Adi Firmansyah yang namanya mencuat setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ikuti saya. Halo dokter. Ya. Waduh, apa kabar dok? Apa kabar, selamat? Kabar baik. Kabar baik ya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya buat kami. Saya mau tanya-tanya nih soal forensik nih. Kan memang forensik sangat penting ya untuk mengetahui the cause of death begitu. Betul. Dari sebuah kasus pembunuhan atau kematian seseorang. Ya. Bisa ya dok? Bisa. Mari silakan. Baik, terima kasih dok. Dokter Ade, terima kasih sekali lagi ini untuk waktunya. Dokter Ade Firmansyah ini kan Anda adalah dokter yang kemudian menjadi tim leader pada saat itu untuk ekshumasi jasad Brigadir Joshua ya, Benar. kalau tidak salah saat itu. Dan Anda menemukan kejanggalan kalau tidak salah pada saat itu juga ya di dalam jasad Joshua sehingga akhirnya dilakukan atau di dalam visum kemudian dilakukanlah ekshumasi. Bagaimana Anda bisa terpilih atau mungkin masuk dalam tim independen ini? Ya. Jadi pada waktu itu, ya, 2 minggu setelah kejadian, kita melihat di masyarakat ini banyak sekali muncul keraguan-keraguan ya terkait hasil pemeriksaan yang pertama. Sebenarnya memang cukup beralasan, namun disitulah kita harus membantu masyarakat untuk semakin memperkuat apakah bagaimana sebetulnya kejadian yang sebenarnya dan apa yang menjadi penyebab kematian dari Brigadir Joshua ini. Sehingga waktu itu kami mendapatkan permintaan dari di Reskrimum Mabes Polri dan kemudian kami melihat ini dan segera menyusun dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia segera menyusun tim.
Dan karena sifatnya ini udah kasus nasional, maka dari pengurus pusat sendirilah yang menjadi tim leadernya di sana. Oh begitu. Ya, menjadi tim leadernya. Sehingga Anda yang menjadi tim leader. Saya yang menjadi tim leadernya. Dan Baik. memang di situ pun kami berusaha independen, imparsial, sehingga kami susun tim itu juga terdiri dari dokter-dokter forensik lintas institusi. Oh, dari mana aja waktu itu ya? Ada dari Universitas dari Padang ya, dari Padang Sumatera Barat, kemudian ada dari Universitas Indonesia, kemudian dari Bali, Sanglah, kemudian ada dari RSPAD Gatot Subroto. Oke, waktu itu berapa orang? Dan UNER satu lagi ya. Oh, UNER ya. UNER. 6 orang jadinya totalnya. Iya, dan 3 orang penasehat, guru-guru besar forensik sebagai penasehat. Lengkap ya. tuh semua di situ ya. Dan tapi ini memang begini, forensik ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi khususnya pada saat kasus Brigadir Joshua juga ya, ini mencuat begitu. Peran forensik sangat penting sekali begitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih dunia kedokteran forensik itu sebenarnya, Dok? Ya, kedokteran forensik ini memang kita berawal dari pemeriksaan mayat. Ya. Akarnya adalah patologi forensik, yaitu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk menentukan penyebab kematiannya. Berkembang dari sana ternyata tidak hanya penyebab kematian harus didukung dengan adanya sebuah mekanisme dari tubuh yang merupakan akibat dari kekerasan tersebut, sehingga berujung pada suatu hal yang fatal dan meninggal. Kemudian kita berkembang menjadi, kita mengetahui dari gambaran-gambaran perubahan tubuh karena kematian itu, maka kita berkembang ilmu tanatologi yang bisa kita aplikasikan untuk memperkirakan waktu kematian. Lebih lanjut lagi, ternyata gambaran-gambaran spesifik pada tubuh jenazah maupun pola-pola luka yang lazim ditemukan pada suatu kejadian-kejadian tertentu bisa kita sumbangsihkan untuk memberikan petunjuk sebetulnya apakah ini suatu kematian yang wajar, tidak wajar, apakah ini suatu pembunuhan, bahkan sampai ke alat ataupun alat apa yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Itu perannya di sana. Ke depan ini juga kita semakin memperkuat dengan mencari bukti-bukti asosiatif ya. Baik itu asosiatif terhadap tersangka, asosiatif terhadap lokasi, ataupun asosiatif terhadap waktunya. Nah, seperti itu. Jadi kita periksa misalnya ada bercak darah, ada bercak cairan tubuh lainnya, ejakulat, air liur, ya itu kita cari untuk mengasosiasikan pada orang ataupun yang bisa menjadi seorang tersangka atau memang orang tersebut berada di lokasi tersebut pada saat tindakan pidana. Berarti itu terkait dengan si jasad tersebut ya? Iya. Orang tersebut. Kalau apakah seperti ya, mungkin kalau kita lihat di film-film mungkin ya, ada juga soal ini bahwa di sekitar pun kita bisa meninggalkan jejak gitu. Apakah termasuk dalam forensik atau bukan? Ya, jadi kita bagian dari forensik adalah kita memeriksa bagian tubuh ataupun sisa-sisa atau sampel-sampel biologis baik yang ada di tubuh jenazah maupun yang tertinggal di lokasi. Ya, misalnya kita menemukan ada itu memang suatu prinsip ya, prinsip dari Lockhart di mana itu bisa bermacam-macam. Bisa dengan kita bisa cari DNA-nya, bisa cari rambut ya ataupun air liurnya yang ada di sana. Jadi prinsipnya adalah ketika kita berkontak dengan suatu lingkungan, kita meninggalkan bagian dari diri kita di dalam lingkungan tersebut, maupun kita mengambil sesuatu dari sana. Nah, itulah yang harus diperiksa oleh dokter forensik. Ya. Benar-benar makanya TKP itu tidak boleh disentuh siapapun sampai forensik itu harus steril. Juga, ya, steril. Tapi termasuk keringat nggak itu? Di situ bisa dideteksi juga? Bisa ada bercak-bercak keringat ya. Oke, baik. Dok, ini berarti ini penting sekali ya, artinya memerlukan kerja banyak orang juga. Mungkin nggak cuma satu orang dalam satu kali TKP begitu ya. Betul. Berarti ada tim juga. Nah, tapi sekarang ini sudah berapa banyak sih tim dokter forensik yang ada di Indonesia? Iya. Kasusnya banyak sekali nih, Dok. Iya. Memang kita tidak banyak ya yang mau berminat menjadi dokter forensik ya, karena kadang-kadang saya berpikir maka orang-orang yang nyalinya harus agak ekstra gitu ya untuk masuk menjadi dokter forensik. Kenapa kok harus nyalinya agak ekstra? Ya karena yang kita hadapi itu bukan hanya jenazah atau korban ya, atau korban hidup. Tapi kadang-kadang pada saat kita datang ke TKP itu pelaku juga masih ada di sana. Apalagi kita menangani kasus-kasus sensitif seperti kita mengidentifikasi korban tindak pidana terorisme, maka kita ya mau nggak mau kita berhadapan dengan orang-orang tersebut. Jadi makanya kita harus memiliki
memiliki ketekunan hati yang lebih kuat ya, saya rasa ya demikian. Oh, ini pelakunya gitu. Tapi nggak, forensik tidak menilai dalam artian ketika berbicara secara psychological itu pelaku tidak kan? Tidak. Hanya betul-betul evidence base yang di lokasi di TKP. Tubuh korban itu. Baik hidup ataupun mati, maupun material-material biologis yang terdapat di tubuh, melekat di tubuh korban maupun yang ada di TKP. Baik, untuk Indonesia sendiri sudah ideal belum dengan jumlah yang ada saat ini dokter forensik? Wah, saat ini masih jauh dari ideal ya. Saat ini jumlah dokter forensik itu dari data yang saya masih ingat di sekitar akhir November 2022 itu baru sekitar 320 orang. 320 orang. Padahal ini kejahatan saja terjadinya sehari bisa berapa banyak gitu ya? Mungkin kalau saya boleh mengatakan paling ideal sebetulnya di setiap kabupaten kota itu ada dokter forensik. Ada satu? Ya jangan satu. Kalau satu dokter forensik nggak ada liburan kan gitu. Ya paling nggak ada 2 atau 3 di dalam satu kabupaten atau kota. Oh begitu. Kalau kita bilang ada 514 kabupaten kota ya tentunya bisa kita berhitung sekitar 1.500 kita butuhkan kan? Oh iya, baik. Tetapi kalau Anda katakan tadi bahwa mentalnya juga harus kuat. Ini bisa aja orang banyak yang nggak mau ya jadi dokter forensik. Apa memang dokter forensik harus bekerja tidak di bawah tekanan? Artinya bebas dari tekanan-tekanan itu, atau itu menjadi bagian dari pekerjaan aja udah naturally? Iya. Kalau saya boleh katakan memang dalam pekerjaan dokter forensik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena ketika kita menjustifikasi suatu penyebab kematian misalnya, maka di sana sebetulnya dokter forensik itu berada di posisi yang tidak memihak kanan kiri. Namun kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu bisa saja bertentangan dengan opini publik. Ataupun apa yang kita sampaikan mungkin akan memperberat salah satu pihak. Gitu. Nah, mau memperberat kanan kiri buat kami tidak pernah menjadi pertimbangan di sana. Apa adanya dari hasil otopsi atau hasil pemeriksaan forensik itulah yang kita sajikan. Nah, namun kadang-kadang ya ini ada tekanan dari salah satu pihak yang menginginkan agar karena mungkin memiliki opini tertentu, atau misalnya pihak yang merasa kok jadinya posisinya menjadi lebih berat, tentunya dia ingin agar menjadi lebih ringan. Kayak gimana bentuk tekanannya tuh? Ya bermacam-macam. Kayak waktu pengalaman saya sendiri ya, waktu itu pernah di tahun 2011 saya melakukan otopsi terhadap seorang korban. Waktu itu memang opini publik mengatakan dia ini meninggal akibat penganiayaan. Padahal hasil otopsi saya waktu itu memberikan bukti bahwa kematian almarhum ini akibat sakit. Jadi waktu itu stroke hemoragik dan akhirnya meninggal. Adapun ditemukannya luka itu tidak fatal. Nah, itu kan suatu hal yang tidak fatal, itu bisa jadi karena stroke terus terjatuh gitu. Ya, begitu. Jadi suatu hal luka yang tidak fatal itu kan suatu hal yang buat masyarakat awam menganggapnya begitu ada luka tentunya itulah yang mengakibatkan kematian gitu kan. Kekerasan itulah yang mengakibatkan, sedangkan itu yang berbeda. Jadi waktu itu memang benar-benar tekanan dari publik, apalagi dari pihak penasihat hukum keluarga korban waktu itu menggunakan penasihat hukum yang terkenal. Sehingga sedangkan saya masih dokter forensik muda waktu itu, masih 2011 ya kita cukup merasakan tekanan yang sangat besar. Namun ya saya berpendapat ya selama kita berada tegak lurus dengan keilmuan forensik ya tentunya itu harus ditegakkan. Bagus. Tapi itu memang secara verbal, lebih ke verbal atau lebih kepada jabatan bisa hilang, atau lebih kepada apa gitu, maksudnya kayak ancaman fisik, teror di rumah atau gimana seperti itu? Iya. Kalau yang secara ini ya jelas nyatanya gitu. Selama ini memang kalau kita rasakan ya memang terhadap pribadi ya, baik itu di media ataupun dipojokkan di media massa, gitu ya. Karena satu sisi itu memiliki penasihat hukum yang terkenal waktu itu ya, sehingga saya sebagai dokter forensik muda juga dipojokkan gitu, macam-macam seperti itu. Baik dok, ini kan forensik ini ada cabang-cabangnya kali ya. Betul. Mungkin seperti kayak forensik klinik, lalu kemudian patologi ya. Patologi forensik. Nah ini kalau yang untuk patologi ini sebenarnya seperti apa sih dok, kalau kita boleh tahu kerjanya tuh kayak apa ya? Ya, patologi forensik ini adalah cabang ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal yang memeriksa korban ataupun jenazah. Jadi patologi artinya kita memeriksa jenazah sudah meninggal. Nah meninggal ini
bisa disertai dengan surat permintaan visum dari kepolisian, bisa juga tidak disertai surat permintaan visum dari kepolisian. Jadi contohnya ada sempat masuk ke rumah sakit, dirawat mungkin 1 atau 2 jam atau 2 hari, 3 hari, kemudian meninggal. Ternyata dia meninggal akibat suatu kejadian yang tidak wajar. Misalnya dia kecelakaan, tabrakan di jalan, atau dia korban ledakan atau hal-hal yang lainnya, maka begitu masuk kita harus lakukan pemeriksaan luar dan kemudian kita laporkan hal itu ke pihak kepolisian. Nanti kepolisian juga akan terinfo di sana dan melihat apakah memang ada tindak-tindak pidana di sekitaran pada posisi kejadian kematian si korban ini. Berarti bisa ada 2 hasil forensik dong, hasil visum. Maksudnya ketika dia masih hidup kan forensik klinik. Betul. Tapi terus kemudian pada saat beberapa jam kemudian dia meninggal. Ya. Nah, jadi yang dipakai yang mana? Dua-duanya dipakai. Justru disitulah menunjukkan kenapa luka atau kekerasan yang terjadi pada tubuh korban ini begitu fatal hingga akhirnya menimbulkan meninggal. Dan setelah meninggal, tentunya harus kita lakukan pemeriksaan luar dan dalam. Kita otopsi untuk menegakkan kembali, menegaskan ini yang bahwa kejadian kematiannya itu memang diakibatkan oleh kekerasan itu, bukan oleh hal-hal atau sebab-sebab lainnya. Dan itu harus dilakukan pada saat kematian itu baru saja terjadi atau bisa dalam beberapa waktu setelah? Ya. Pada prinsip pada pemeriksaan kedokteran forensik itu adalah kita berhubungan dengan material biologis. Material biologis itu akan mengalami perubahan waktu. Luka yang tadinya awalnya berwarna merah, dia akan menjadi berwarna kebiruan, ungu, kebiruan. Setelah 5 hari dia berwarna kehijauan dan lain sebagainya. Sehingga di situ yang akhirnya kita harus segera. Jadi time is essence di sana. Ketika meninggal pun juga sama, lebih cepat lebih baik. Namun kadang-kadang keluarga masih berduka, jadi kita berikan kesempatan kepada keluarga untuk berduka atau keluarga masih menimbang-nimbang, atau surat permintaan visum juga untuk visum mayatnya belum kita terima. Akhirnya ya jenazah kita simpan dulu di ruang pendingin sampai untuk mempreserve dari barang bukti itu. Tapi kalau dikatakan yang mana yang lebih baik, tentunya harusnya sesegera mungkin. Harus sesegera mungkin. Harus sesegera Dan mungkin. itu bisa tanpa permintaan. Kalau untuk kepentingan peradilan, tentunya membutuhkan surat permintaan visum dari kepolisian. Oh gitu. Ya, tapi otopsi itu sendiri bisa saja dimintakan oleh keluarga. Itu namanya otopsi klinis. Otopsi klinis tadi. Kalau otopsi forensik pasti memerlukan surat permintaan dari pihak penyidik. Karena bedanya otopsi klinis dengan otopsi forensik adalah bedanya ada permintaan dari polisi atau tidak. Itu aja. Ada permintaan dari penyidik atau tidak. Tapi prosedur yang dilakukan terhadap si jenazah sama. Sama. Forensik patologi tadi dan forensik klinis otopsi tadi. Forensik maupun otopsi klinis prosedurnya mirip. Oh, itu hanya istilah. Yang satu memang karena untuk pengadilan, yang satu karena dari pihak keluarga begitu. Iya, betul. Oh, jadi resultnya harusnya sama harusnya. Betul. Tidak ada perbedaan sama sekali. Baik, nah ini kita mau bicara soal ini justru. Mau juga bicara soal otopsi ulang atau otopsi yang awal, yang bahkan ulang ini dalam artian kasus Brigadir Joshua waktu itu juga ekshumasi, itu kan ulang ya. Betul. Otopsi ulang dan otopsi awal itu perbedaannya seperti apa. Namun kita akan jeda dulu sejenak nih, Dok. Ya, pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mau ada mobil yang menepi, terus kemudian orang itu dilempar keluar. Pada saat itu sudah mati atau belum? Ternyata belum, dan meninggal di pinggir situ. Ade Firmansyah Sugiharto dipercaya memimpin tim independen dalam proses ekshumasi dan otopsi ulang jenazah Brigadir Polisi Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti diketahui, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo 8 Juli 2022. Mengutip situs resmi RSCM, Ade Firmansyah Sugiharto merupakan jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia mengambil jurusan dokter umum dan rampung menjadi sarjana pada tahun 2005. Ade Firmansyah kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan dokter spesialis patologi forensik di FKUI.
ia berhasil meraih gelar masternya pada tahun 2009. Pada September 2009 sampai dengan Juni 2010, Dr. Ade Firmansyah mengikuti pendidikan Fellowship on Bioethics, Social Justice and Health di University of Washington. Dr. Ade Firmansyah kemudian menyelesaikan pendidikan S3-nya di FKUI dan lulus tahun 2017. Selain bekerja sebagai dokter di RSCM Jakarta, Ade Firmansyah juga merupakan seorang dosen di Universitas Indonesia di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal. Pria kelahiran Surabaya 27 Agustus 1981 ini mengungkap ilmu forensik sangat berguna dalam mencari asas keadilan. Dr. Ade Firmansyah juga menegaskan, hasil otopsi dapat berguna bagi kepolisian untuk merampungkan proses pengusutan sebuah kasus. Ya dok, jadi buku-buku yang memang textbooknya forensik itu diantaranya apa aja dok? Ya, diantaranya salah satunya ini ya, kita belajar tentang kelainan-kelainan organ ataupun baik makroskopik maupun mikroskopik yang diakibatkan oleh suatu trauma fisik ataupun trauma yang kimia di sana. Oh, oke. Ya, jadi dari patologi ini bisa mendeteksi itu. Ya. Apakah memang patologi selalu menggunakan, bukan selalu, akan pasti menggunakan bahan kimia untuk sesuatu yang mungkin sifatnya sudah lama, kayak seperti Brigadir Joshua kan diekshumasi setelah beberapa waktu kan? Iya. Gitu. Jadi kita terkadang kita harus melakukan pemeriksaan penunjang yang ditujukan untuk memperkuat dari penampakan dari si material biologis yang kita temukan itu. Ya. Karena mungkin pada saat secara kasat mata kita tidak lihat, sehingga harus kita warnai kadang ya dengan zat kimia atau kita untuk memperkuat tampilannya sehingga mudah divisualisasikan. Jadi kita kalau mudah divisualisasikan maka kita mudah mendeteksinya. Itu memerlukan teknologi khusus atau hanya memang bahan kimia saja atau perlu juga foto sinar atau seperti itu? Jadi dulu memang kita untuk mendeteksi darah itu kita menggunakan zat kimia ya. Zat kimia kita semprot dengan semprotan yang menghasilkan si bercak darah itu berwarna biru. Namun sekarang kita tahu bahwa darah itu bisa kita manfaatkan juga untuk pemeriksaan DNA. Sehingga kita harus cari metode yang lebih tidak invasif dan tidak merusak dari sampel biologis tersebut. Betul. Makanya sekarang kita kembangkan untuk penggunaan cahaya dengan UV atau blue light atau infrared untuk mendeteksi bercak-bercak darah atau panjang gelombang berapapun untuk mendeteksi gelombang bercak darah, bercak ejakulat dan lain sebagainya yang ada di tubuh jenazah. Seperti pada waktu itu memang pada saat kita memeriksa jenazah almarhum Joshua, itu salah satu yang harus kita gunakan karena pada waktu itu jenazah Joshua juga sudah mengalami proses kematian sekitar 2 minggu dan kemudian juga sudah di embalming, makanya kita harus gunakan cara itu karena dari secara kasat mata kita tidak bisa tampak lagi. Dan waktu itu juga banyak sekali ya ada masukan-masukan ya, info-info dari kawan-kawan media, dari masyarakat ya ataupun yang mengakibatkan adanya rumor-rumor yang berkembang tentang adanya kekerasan-kekerasan di bagian tubuh lainnya. Nah itu yang harus kita pastikan. Kalau di dalam pada tubuh jenazah yang masih segar tentunya secara kasat mata kita bisa lihat. Tapi itu ada tubuh yang sudah di embalming di mana zat kimia formalin itu sudah masuk, maka kita harus menggunakan metode tersebut. Kita gunakan UV, blue light dan infrared. Dan itu bisa mendeteksi semua luka yang ataupun memar yang tersembunyi di bawah kulit begitu ya. Betul. Oke baik. Nah lalu kalau untuk patologi menggunakan patologi ini teknik patologi ya. Untuk yang sudah tinggal tulang belulang, apa ini juga mungkin? Ya, kita upayakan yang terbaik. Jadi berkas ataupun bekas dari tindak pidana itu bisa saja terdapat di tulang belulang. Nah, ini yang memang membutuhkan pemeriksaan yang tidak sebentar ya. Jadi kami selalu kadang-kadang kami diburu-buru kok belum selesai ya dok ya. Padahal kadang-kadang kita melakukan pemeriksaan itu tidak bisa seperti itu.
Contoh sebenarnya praktik terbaik pada pemeriksaan forensik adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan kasus Kalideres. Di mana waktu itu jenazah memang tetap tersimpan di instalasi forensik. Kita bisa melakukan pemeriksaan bolak-balik. Kita datang lagi ke TKP, kita cek lagi di tubuh jenazahnya, apa yang kita dapatkan di tubuh jenazah, kita konsolidasikan dengan profesi yang lain, kita cross check lagi di TKP, kita balik lagi ke visit tubuh jenazahnya sampai semua tuntas. Setelah itu baru jenazah kita rilis kepada keluarga. Waktu itu demikian. Nah, ini yang sebetulnya terbaik seperti itu. Apalagi pada saat kita memeriksa tulang belulang, itu membutuhkan pemeriksaan yang jauh lebih teliti. Tidak bisa cepat ya. Karena kenapa tuh tantangannya? Iya, tantangannya pertama, kita sudah tidak bisa lagi melihat adanya luka-luka yang ataupun misalnya contohnya memar. Memar itu hanya dapat kita tentukan di adanya bercak atau diskolorasi, perbedaan warna di tulang. Di situ, itu harus kita periksa. Dan itu pun kemudian kita harus cek lagi, apakah betul itu darah atau bukan. Kan demikian. Lalu belum lagi kita akan melakukan pemeriksaan di tulang itu bila mana terdapat patah-patah tulang yang sifatnya mikroskopik atau ada hal-hal yang lainnya di sana. Tanda-tanda kekerasan pada tulangnya itu yang tidak bisa. Tidak mudah itu dan itu nggak bisa dalam waktu cepat begitu ya. Termasuk kalau memang itu gini, bagaimana membedakan antara bahwa itu kalau udah tinggal tulang itu memang darah, rembesan darah pada tulang akibat dipukul atau akibat jatuh, dan kan ini nggak gampang juga. Bagaimana cara bisa membedakannya? Ya, kalau itu atau ditabrak berdasarkan tertabrak begitu. Jadi kalau kami melihatnya antara terpukul atau terjatuh itu terkadang tidak bisa kita bedakan. Kita hanya bisa melihat memang ada bercak di daerah tersebut. Nah, kemudian kita tinggal mengumpulkan informasi-informasi kolateral. Misalnya contohnya, dia posisi kejadiannya adalah kecelakaan lalu lintas. Maka kita punya pengetahuan tentang kelaziman dari kecelakaan lalu lintas itu. Apakah dia pengendara motor yang ditabrak motor juga, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecepatan sekian. Kemudian kita punya gambaran bagaimana orang itu mengalami perlukaan. Maka di bagian-bagian itulah yang kita cek apakah memang betul ada perlukaan atau tidak. Tapi kalau di bagian ternyata muncul nih, ada gambaran perlukaan di tempat lainnya yang tidak semestinya, nah tentunya itu bisa. Yang tidak semestinya dalam artian tidak lazim jika terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Maka contohnya bagaimana tuh? Ya, contohnya misalnya, saya pernah mendapatkan sebuah kasus ya, waktu itu masuk awalnya sebagai kecelakaan lalu lintas. Jenazah ini mayat ini ditemukan di pinggir jalan tol. Kemudian saya coba rekonstruksi, jadi tubuhnya memang ada banyak pasir. Saya rekonstruksi, oh ternyata pada saat ditemukan di TKP itu posisinya seperti ini, dia tertelungkup begini. Nah, namun ada luka lecet di bagian kepalanya ini yang arah kekerasannya adalah atas ke bawah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ya di dalam bila terjadi kecelakaan di jalan tol, di mana misalnya contohnya mobil sedan. Mobil yang sedan, maka kita mesti lihat ketemu adanya luka-luka di daerah kaki. Kalau mobilnya lebih besar, maka bagian tubuh yang terluar, lengan atau bahu itu pasti kena duluan. Nah ini, dan arah gayanya adalah begini. Ya kan, horizontal mobilnya. Betul. Ini atas ke bawah. Dan posisinya waktu itu seperti ini. Jadi saya berikan petunjuk, Pak ini, saya bilang ini orang dibuang di pinggir jalan. Saya bilang gitu. Petunjuknya ini dari strukturnya ini, maka ini orang dibuang. Karena luka di sini ini akibat dibuang jatuh. Iya. Begitu. Terprosok begini ya, terprosok seperti itu. Akhirnya dilakukan pengecekan CCTV di jalan tol, ternyata benar. Mau ada mobil yang nepi, terus kemudian orang itu dilempar keluar. Pada saat itu sudah mati atau belum? Ternyata belum. Dan meninggal di pinggir situ. Apakah memang ada bekas pemukulan penganiayaan juga sebelumnya? Jadi sebetulnya orang ini sebetulnya kalau dia harus dilakukan perawatan di rumah sakit, dia akan hidup. Tapi karena dia dibuang, maka dia mati di tempat. Oh begitu. Dan memang masih ada tanda intravitalitas luka pada luka yang ada di dahinya tersebut. Artinya apa itu? Ya, artinya lukanya terjadi sebelum meninggal. Kalau kita pada saat dilempar tadi. Ya. Tapi apakah lemparan itu untuk mengukur nih ya dok ya? Apakah lemparan dari mobil tadi itu membuat dia mati? Apa artinya terluka kemudian dia jadi mati? Ataukah
Ada penyebab sebelumnya, begitu? Benar sekali. Tentunya itu perlu bedah mayat di sana. Oh, di kita situ, melakukan pembedahan mayat. Otopsi ini. Ya? Otopsi. Nah. Apakah betul luka atau kekerasan yang ditemukan di kepalanya itu cukup untuk menimbulkan kematian atau tidak? Atau jangan-jangan meninggal akibat lainnya. Nah, kebetulan pada kasus ini sayangnya waktu itu kemudian kita dapatkan sayangnya tidak dilakukan otopsi dan akhirnya namun dari hasil pemeriksaan darah dan urin memang didapatkan kandungan zat tertentu waktu itu. Jadi sebetulnya meninggalnya lebih condong akibat zat adiktif. Adiktif begitu ya? Betul. Oh begitu. Baik, jadi kalau di patologi ini kita mempelajari ini. Nah, tadi bicara soal otopsi ya, betul. Dok. Itu otopsi kan bisa dilakukan berdasarkan permintaan keluarga. Betul. Di otopsi. Atau berdasarkan permintaan siapa? Pihak kepolisian? Penyidik ya. Bisa penyidik. Kepolisian, bisa polisi militer. Karena, itu harusnya dilakukan pas ditemukan jenazah, langsung otopsi harusnya? Lebih cepat, lebih baik. Oke, lebih cepat, lebih baik. Pada saat itu, Brigadir Joshua kan sudah dilakukan otopsi belum sebelumnya? Sebelumnya sudah dilakukan otopsi, sudah. Tapi habis itu ada otopsi ulang? Betul sekali. Nah, ini kemudian apa yang dicari di dua otopsi yang waktunya berbeda ini? Apa yang membedakan antara yang pertama dan yang ekshumasi yang ulang ini? Ya, memang ini kasus pertama kali ya dalam sejarah sistem peradilan di Indonesia di mana ada dua otopsi yang dimintakan dan dua-duanya sama-sama pro justisia. Artinya sama-sama dimintakan secara resmi gitu ya. Kalau saya lihat pada saat yang permintaan kedua ini otopsi ulang ini tentunya yang pertama dimintakan untuk mencari menyingkirkan ataupun memastikan apakah keraguan-keraguan yang disampaikan oleh masyarakat itu memang benar ada atau tidak pada waktu itu. Terus kedua untuk memastikan kembali apakah betul ada kekerasan waktu itu adalah kekerasan senjata api yang menimbulkan kematian. Nah, karena kita harus pastikan setiap luka yang kita temukan itu harus kita cek intravitalitasnya sehingga kita benar tahu luka itu apakah terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Karena pasti efek akibatnya berbeda. Seseorang yang menusuk mayat dia tidak menimbulkan kematian. Dia hanya didakwa karena merusak jenazah. Tapi kalau dia menusuk orang sehingga menimbulkan kematian, masih hidup, maka itu yang mengakibatkan kematian. Nah, ini bisa dibedakan di otopsi yang mana? Yang ulang? Yang kedua, kita bedakan itu. Kita tunjukkan bahwa memang luka itu adalah intravital dan juga kita melakukan rekonstruksi bahwa intravital tadi adalah yang memang orang itu masih hidup. Ya, kita lakukan pemeriksaan, maka kita bisa yakinkan bahwa luka yang luka yang terjadi, luka-luka akibat senjata api itu terjadi pada saat Joshua masih hidup. Oh begitu. Dan itu kemudian bisa menyimpulkan atau menghapus keraguan-keraguan yang dari otopsi yang pertama? Iya, saya rasa demikian. Apakah ada membatalkan hasil otopsi pertama nggak? Saya rasa tidak ya. Tidak ada ya? Kalau saya bilang, pada saat saya mendapatkan informasi itu di sidang pengadilan, saya mendengarkan sejawat saya, Dr. Farah, memaparkan hasil-hasil otopsinya. Dan saya melihat memang ada keselarasan di sana ya. Dan justru saya di dalam otopsi yang kedua, ini otopsi yang kami lakukan bersama tim, kami mendapatkan adanya satu memastikan bahwa sebetulnya anak peluru yang masuk ke dalam tubuh Joshua itu adalah 5 luka tembak masuk. Yang dimana pada saat itu ketika kita dapatkan informasi di TKP pada saat jenazah tertelungkup sehingga anak peluru itu keluar dari hidung, menabrak dasar di lantai, dan akhirnya dia ricochet mengenai di pipi. Oh begitu. Nah itu yang sebetulnya pada saat otopsi pertama karena tidak mendapatkan informasi TKP-nya sehingga tidak bisa menyimpulkan hal tersebut. Terus yang kedua adalah pada saat yang pertama tidak mendapatkan informasi TKP. Iya. Apalagi yang kedua nih bagaimana? Ini di sini paradigmanya kita harus berubah ya. Kalau dulu forensik patologi kita bekerja hanya di ruang otopsi, terima mayat kita periksa selesai. Kita nggak bisa memastikan tidak pernah mendapatkan informasi tentang TKP. Tapi di paradigma sekarang ini kita mendapatkan informasi tidak hanya dari tubuh jenazah, tapi juga dari TKP maupun informasi-informasi dari saksi-saksi yang mungkin sudah dikumpulkan. Itu justru akan semakin memperkuat atau mempertajam kesimpulan visum et repertum kita.
Oh begitu. Iya. Seperti contohnya pada waktu kasus Kalideres, kami nggak akan mungkin bisa mencapai kesimpulan seperti itu kalau kami tidak mendapatkan informasi dari TKP, mendapatkan informasi dari saksi-saksi maupun dari ahli-ahli lainnya. Oke, baik. Nah, tapi ini bekerja di tengah tekanan yang besar ini kemarin nih, karena ini melibatkan jenderal polisi nih, Irjen Pol pada saat itu ya. Betul. Nah, kalau dokter kemarin itu bagaimana menangani kasus ini? Apakah dapat teror nggak atau dapat mungkin apa ya sesuatu yang seperti kayak ada sign tanda gitu bahwa jangan masuk ke wilayah itu ya gitu misalnya. Saya sempat nggak kena? Dari saya dan tim kami kami tidak, saya boleh bilang tidak mendapatkan tekanan itu ya. Okay. Namun kami justru yang menjadi tantangan buat kami adalah ini jenazah sudah diotopsi ulang. Maka kami harus bisa menyimpulkan sebab kematian dari posisi di mana organ-organnya tentunya sudah diotopsi. Sehingga sudah tidak pada tempatnya. Yang kalaupun misalnya ada perdarahan, maka sudah kita tidak temukan lagi. Betul. Ya, belum lagi bentuk luka yang juga sudah mengalami perubahan karena ketika dia sudah diformalin dan direkonstruksi tentunya luka tembak masuk itu sudah tidak berbentuk seperti itu lagi. Itu yang justru menjadi sudah bergeser bahkan itu. Iya. Oke, itu jadi tantangannya. Itu ya? Tantangannya. Jadi tantangan secara keilmuan makanya kita bentuk dari berbagai institusi pendidikan kedokteran serta kami memiliki penasehat dengan 3 guru-guru besar forensik untuk membantu kami dalam menegakkan hal itu. Itu yang menjadi tantangannya sebetulnya buat kami di sana. Oke, baik. Nah sekarang mungkin yang sekarang ini juga lagi heboh nih. Ini kan ada kasus Vina dan Eki dengan visum yang kemudian berbeda dengan yang mungkin atau bahkan ada ditemukan kejanggalan kalau menurut bahasa publik ini ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Nah jenazahnya sudah dimakamkan sejak 8 tahun lalu. Apakah itu masih bisa menggunakan teknik patologi tadi untuk menemukan apa penyebab kematian dia? Sebab dalam visum tersebut tidak ditemukan atau tidak dikatakan bahwa ada penyebab kematiannya itu dari pembunuhan seperti itu. Nah ini yang kita ingin tahu juga, tapi mungkin setelah jeda yang satu ini dok ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Kasus pembunuhan Vina Cirebon viral. Mau tidak mau memaksa kepolisian kembali bekerja keras untuk melakukan pengungkapan setelah hampir terlupakan. Vina Dewi Arista tewas bersama kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Siapa pelakunya? Hingga saat ini masih menyisakan misteri. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kematian Vina 8 tahun lalu tidak hanya diakibatkan karena kekerasan, namun juga ditemukan bukti bahwa korban diperkosa oleh sejumlah pelaku. Sementara itu, Polda Jabar sempat menyatakan bahwa polisi tidak menggunakan pasal pemerkosaan terhadap para pelaku karena pada saat otopsi tidak dilakukan uji DNA. Kabarnya, alasan tidak dilakukannya uji DNA pada sperma yang ditemukan di jasad Vina karena sperma tersebut telah rusak. Banyak pihak menilai bukti adanya pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina tidak definitif terjawab. Sejumlah kejanggalan pun ditemukan pada hasil forensik Vina dan Eki. Hasil visum oleh 2 dokter umum dan 1 dokter forensik menunjukkan bahwa keduanya mati tidak wajar. Namun sayangnya, hasil visum tidak menjelaskan akibat kematian Vina dan Eki yang dilaporkan tak wajar itu. Ada perbedaan antara laporan yang disampaikan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki pada 31 Agustus 2016, dengan hasil visum Vina dan Eki. Dalam laporan yang dibuat Ibtu Rudiana disebutkan bahwa kedua korban ditusuk dan meninggal di tempat kejadian perkara. Ya, Dokter Ade, ini apa ini dok? Ini
akreditasi atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh ini? Ya, ini forensik. Ini bahwa Departemen Forensik dan Medical Legal kita ini memang berkontribusi terhadap akreditasi rumah sakit ya. Oh, oke. Bahwa rumah sakit ini RCM ini kan juga sudah terakreditasi secara internasional. Baik, tapi ini akreditasinya untuk forensiknya? Untuk untuk forensik dan rumah sakit secara keseluruhan. Oh, begitu. Ya. Apa yang dinilai atau yang diaudit di dalam akreditasi ini menyeluruh, mulai dari cara standar kita berpraktek, standar penyimpanan dokumen, termasuk juga standar kita menyimpan bahan kimia, standar praktek, semuanya ada SOP dan semuanya itu. Oh, begitu. Itu yang dinilai. Dinilai ya. Kalau memang sudah sesuai dengan standar internasional minimal gitu ya. Itu sudah karena memang akreditasinya secara internasional oleh Joint Commission Internasional. Oh, gitu justru. Oh, wow. Luar biasa. Selamat ya, Dok. Ini banyak sekali ya, dari tahun 2018, 15, 18. Tahun kemarin 2023 juga kita sudah mendapatkan 2023. Lagi, jadi belum dipasang aja di sini. Wow, baik. Dok, ini kembali ke pertanyaan saya yang terakhir tadi. Untuk kasus Vina dan Eki yang sudah 8 tahun yang lalu, pasti tinggal tulang belulang ya di dalam liang lahat. Apakah itu masih bisa dicek penyebab kematiannya? Kalau sekarang gini, kita mesti lihat dulu pemeriksaan yang pertama dulu itu apakah memang masih terdapat keraguan atau tidak. Keraguan dalam artian apakah memang betul tidak cukup membuktikan. Kalau memang sudah cukup, tentu buat apa lagi kita harus bongkar? Karena ada kejanggalannya itu. Iya, harus ada janggalnya yang menjadi bukti yang menguatkan sehingga hakim atau aparat penegak hukum dapat mengeluarkan surat permintaan untuk pemeriksaan ulang. Kalau tidak ada, tentunya kita harus hormati ya jenazah. Berarti novum baru gitu ya? Betul. Jadi novum ya? Betul. Kalau tidak ada, tidak bisa. Nah, kalau itu berdasarkan bahwa visum et repertumnya yang kemudian tidak menyatakan secara gamblang penyebab kematiannya ini karena pembunuhan, atau mungkin ada sedikit perbedaan, tadinya di laporan awal kepolisian ada penusukan, tapi kemudian di visum ternyata itu kematian yang tidak wajar saja, tidak ada penjelasan yang lebih lanjutnya. Menurut Anda apakah ini merupakan sebuah kejanggalan dalam kasus Vina ini? Ya, kalau dari kasus Vina kita perlu perjelas begini ya. Sebab kematian kalau menurut forensik itu adalah kekerasannya yang menyebabkan kematian itu. Jadi bisa saja sebuah kekerasan tumpul atau kekerasan tajam, kekerasan senjata api, kekerasan kimia dan sebagainya. Atau tabrakan yang tadi sempat juga. Nah, tabrakan, pembunuhan dan bunuh diri itu merupakan cara kematian. Cara kematian itu ada dua, wajar dan tidak wajar. Pada kasus Vina ini tentunya Vina dan Eki meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Kenapa cara tidak wajar? Karena jelas ada luka-luka di tubuhnya, dan hasil pemeriksaan forensik pun juga dari hasil otopsi waktu itu juga dilakukan oleh sejawat kita menunjukkan adanya kelainan-kelainan di organ dalamnya, sehingga sebuah kematian yang tidak wajar. Nah, cara kematian yang tidak wajar ini memang bisa muncul 3 hal, bisa kecelakaan, bisa pembunuhan, bisa bunuh diri. Nah, untuk bisa menegakkan ketiga hal ini, tentunya tidak selalu bisa kita dapatkan dari pemeriksaan otopsinya. Kalau kecuali kita dari pemeriksaan otopsi, kita bisa menemukan adanya hal-hal yang tidak lazim tadi, atau hal yang misalnya penyebab kematiannya, misalnya ada luka tembak masuk. Ya, luka tembak masuk sudah pasti suatu cara kematian yang tidak wajar. Ya. Tinggal kita lihat lokasinya di mana. Apakah orang itu lazim karena menembak dirinya sendiri atau ditembak orang? Kalau dia menembak dirinya sendiri, bunuh diri. Kalau ditembak orang, pembunuhan. Nah, sama halnya seperti kita menemukan luka-luka di tubuh almarhum Vina sama Eki. Dari gambaran luka-luka yang ditemukan ini, kita mesti nilai kelaziman pola lukanya tadi. Apakah ini memang lazim atau konsisten ditemukan pada suatu kasus kecelakaan lalu lintas misalnya, atau suatu penganiayaan, atau kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan. Nah, itu dari situ kita lihat. Nah, kalau memang itu cocok, maka kita bisa mengatakan memang ini memberikan petunjuk adanya kematian akibat pembunuhan. Tapi sekali lagi tidak selalu kita bisa sampai setajam itu. Sekali lagi, kenapa? Karena luka-luka itu mirip. Orang yang contohnya nih ya, misalnya mengendarai motor, kemudian dia jatuh. Membentur kepalanya, meninggal. Ada lagi yang jatuhnya itu karena pada saat dia mengendarai motor dari belakang didorong.
dengan maksud ingin melukai. Luka di kepalanya akan sama antara orang itu terjatuh maupun didorong tadi. Nah, tinggal yang membedakan apa nih? Tentunya olah TKP dan saksi-saksi. Dan keterangan saksi. Keterangan saksi-saksi. Baik. Jadi kalau dari sisi patologi sendiri, yang kembali lagi pertanyaan tadi, apakah kemudian bisa menemukan ada penyebab kematian dari Vina dan Eki? Kalau di ekskavasi sekarang, ekshumasi sekarang. Di ekshumasi sekarang saya rasa sudah sangat-sangat sulit ya. Tapi kalaupun memang itu dibutuhkan oleh peradilan, di mana kita mendapatkan surat permintaan visum untuk itu, ya tentunya semaksimal mungkin kita harus bantu. Setiap dokter forensik yang mendapatkan surat permintaan dari penyidik untuk membantu proses peradilan itu wajib. Tapi mungkin untuk menemukan penyebab kematian masih mungkin. Dan ini harus melalui kepolisian atau berdasarkan permintaan keluarga? Kalau untuk kasus ini tentunya saya bisa katakan harus. Karena ini dibutuhkan untuk proses peradilan. Betul. Kalau tidak, maka hasil yang dihasilkan dari ekshumasi pun tentunya tidak akan dapat dimasukkan dalam proses pengadilan. Tapi itu sekali lagi ya, kita mesti lihat dulu, nilai dulu, apakah memang terdapat keraguan-raguan yang cukup beralasan atau tidak. Tadi novum, ternyata ada novum yang cukup kuat, maka pengadilan memerintahkan untuk kita lakukan ekshumasi, maka pasti kita akan bantu. Baik, pembunuhan terhadap Vina dan Eki bisa nggak ditemukan dari mungkin bukti awal mungkin yang tadi dikatakan di surroundingsnya, sekelilingnya yang kemudian ditemukan, bisa nggak ditemukan juga dari kalau dikatakan pada saat itu sempat bersenggama barangkali seperti itu ya, kemudian ada ditemukan sel sperma di tubuhnya. Apakah ini masih bisa digali lewat patologi tadi? Saat ini tentunya sudah tidak mungkin lagi ya. Sudah tidak mungkin. Sudah lagi. 8 tahun yang lalu TKP sudah berubah 180 derajat kan, dan kemudian juga hal-hal yang lainnya tentu tidak bisa kita temukan lagi. Jadi kalau untuk sekali lagi kalau kita masih mendapatkan barang bukti yang fresh, itu kita masih bisa semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang kita juga barang bukti forensik itu kita berhubungan dengan barang bukti yang jumlahnya sangat minimal, sehingga tidak selalu kita bisa konklusif. Namun sekali lagi, apa ini yang terbaik yang bisa kita sumbangkan untuk proses peradilan ini? Kalau kita lakukan pada waktu itu, misalnya pemeriksaan sudah semudah seperti sekarang ini ya, tahun 2000 patut kita lihat ya, tahun 2016 ya, belum tentu pada waktu itu kita surat laboratorium untuk pemeriksaan DNA sudah semudah seperti sekarang ini. Ya, tentunya pada waktu itu bisa kita langsung melakukan pemeriksaan DNA. Tapi juga kalaupun misalnya sekarang pun, kalau misalnya udah sekian hari, seperti kita ketahui, jarak antara Vina meninggal hingga lakukan ekshumasi itu adalah 9 hari ya. Dari meninggal 28 Agustus 2016, kemudian diekshumasi di tanggal 6 September 2016. 9 hari itu kira-kira bagaimana nih kualitas, misalnya kita temukan tadi sel sperma yang kita temukan. Bagaimana kualitas sel spermanya, itu tentu juga bagian pertimbangan kita. Apakah kita akan lakukan pemeriksaan DNA atau tidak? Kalau tidak ya tentunya mungkin tidak akan menimbulkan hasil apa-apa. Nah, belum lagi kita TKP-nya, itu juga harus kita lihat lagi. Kalau memang ada darah yang keluar dari hidung atau dari mulut, itu kita lihat lokasi tetesan darahnya, dan lain sebagainya. Baik, nah sebagai dokter forensik, apakah memiliki kebebasan juga untuk melihat bahwa lokasinya itu betul yang ini? Atau memang hanya mengikuti misalnya dari penyidik sudah mengatakan lokasi TKP-nya yang memang ini? Karena kalau dari kesaksian keluarga, dari kesaksian orang yang menolong korban pada saat itu, tempatnya berbeda. Itu di tengah jalan, di antara seperti kayak pembatas jalan untuk lawan arah, 2 arah begitu, dan dekat lampu-lampu, dan hujan pada saat itu. Apakah dari forensik bisa mempelajari kayaknya ini bukan, dan memiliki kebebasan untuk mengatakan bahwa bukan nih gitu, masih cari tempat yang lebih tepat gitu? Jadi sekali lagi itu tidak selalu bisa kita dapatkan ya. Jadi kalau kita berkaca praktek kedokteran forensik 2016 yang lalu ya, tentu hal semacam ini belum lazim untuk dilakukan. Ya, sekarang ini yang justru kita harus lebih proaktif, karena kami menyadari
bahwa informasi-informasi yang kami dapatkan di TKP ataupun dari saksi-saksi itu ternyata cukup memiliki nilai yang cukup besar pada saat kita mengambil kesimpulan ataupun kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tubuh jenazah ataupun tubuh korban itu. Tapi pada tahun itu kita belum sampai seperti itu. Ya, kita belum banyak melakukan pemeriksaan TKP, ya. Kita pun juga belum memiliki pengalaman yang banyak gitu ya. Nah, tapi sekali lagi tentunya kalau kita lihat pola-pola luka yang ada tubuh jenazah, kita bisa memberikan petunjuk yang penting buat penyidik. Misalnya tadi ya, apakah memang cocoknya di semak-semak atau memang cocoknya di pinggir jalan? Apakah misalnya contohnya yang dibilang posisi hujan, nyata-nyata bajunya kering misalnya, ya kan nggak cocok ya. Nah, itu kan kita bisa memberikan petunjuk kita bahwa dari hasil pemeriksaan jenazahnya, pakaiannya juga termasuk bagian yang kita periksa kan, dan itu tidak, misalnya kita tunjukkan tidak basah oleh hujan misalnya, basahnya basah darah, kan itu menjadi petunjuk buat polisi loh. Dokter forensik melihat pakaiannya nggak basah, berarti polisi bisa menilai bagaimana kesaksian dari si saksi. Tapi dalam catatan memang harus dalam waktu beberapa hari setelah peristiwa tersebut terjadi. Harus segera. Dan secara formilnya, prosedur yang harus dilakukan itu adalah seperti apa? Ketika memang, tadi kan sempat dikatakan memang harus berdasarkan dari penyidik atau dari permintaan keluarga. Untuk di otopsi dan pada saat itu, harus langsung dilakukan, atau dalam artian gini, saya harus langsung lakukan tuh, inisiatif by aparatur negara untuk apa penyebab kematiannya, saya langsung aja forensik itu, bukan berdasarkan hanya sekedar penilaian dokter gitu. Ya, jadi bisa keduanya. Jadi di sini makanya pentingnya kami ini memiliki koordinasi yang baik dengan kepolisian, karena kasus itu tidak selalu berada dari pihak kepolisian. Kadang mereka pun mendapatkan atau mengetahui adanya case itu setelah kita ini memberikan masukan pada mereka, memberikan petunjuk. Contoh yang tadi saya bilang, meninggal, kemudian kita telepon, mereka baru tahu, oh ada ternyata kejadian kematian yang tidak wajar di RSCM, dan kemudian ini bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan mayat ataupun pemeriksaan bedah mayat. Nah, kalau saya lihat di sini, memang seharusnya pada saat itu, ketika jenazah Vina dan Eki itu ditemukan pertama kali di rumah sakit, bisa diperdalam terlebih dahulu. Kenapa meninggalnya? Apakah akibat kekerasan di mana dan segala macamnya? Sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan bedah mayat, bukti-bukti juga bisa kita kumpulkan dengan lebih lengkap, sehingga akhirnya bila mana nanti terjadi atau kemudian muncul kasusnya, kemudian kita bisa memberikan masukan yang lebih baik di sana. Baik, mungkin sebelum terakhir, apa tanggapan dokter mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dari sisi forensik? Ya, kalau dari sisi forensik sebetulnya pertama-tama kita harus membantu semaksimal mungkin ya. Baik itu dengan baik dokter yang melakukan pemeriksaan maupun kita komunitas forensik ketika misalnya kita diminta untuk memberikan kesaksian ahli di sana. Karena apa? Karena hal ini kita berhubungan dengan keadilan, nilai keadilan di masyarakat. Adil itu artinya jenazah yang meninggal dipenuhi haknya, dan yang meninggal pun juga kasusnya terungkap, kejadiannya seperti apa. Dan kemudian juga bagi keluarga ataupun bagi misalnya terduga atau pelakunya juga pelaku dihukum seperti tindak pidana yang dilakukan, seberat yang tindak pidana yang dilakukan. Dan bagi keluarga pun juga tentunya adil karena kasus berjalan dengan baik dan hak-hak semua orang terpenuhi. Di sini yang seharusnya dari kedokteran forensik kita bisa memberikan sumbangsih yang besar ke arah sana, baik dokter yang melakukan pemeriksaan ataupun yang nanti akan dimintain keterangan ahli. Baik, dok, pernah nggak ada satu kasus yang seperti ini, sepertinya rasanya sudah mentok semua, tapi ternyata justru ada novum dari sisi forensik? Pernah nggak ada satu kasus yang Anda ketahui seperti itu? Kalau pengalaman saya sih belum pernah ya. Belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Baik. Tapi anyways, dokter kenapa milih jadi dokter forensik? Sementara kayaknya nggak terlalu banyak gitu loh jumlahnya. Ya, memang saya lulus menjadi dokter umum tahun 2005 dan
Kemudian saya merasakan bahwa spesialisasi-spesialisasi yang lain tuh membosankan. Iya. Kenapa tuh? Memiliki rutinitas yang sama dari hari ke hari. Sedangkan kalau di forensik kita selalu ada hal yang baru dan hal yang menarik. Dan tidak hanya terbatas hanya di rumah sakit. Kita ke pengadilan, kita ke TKP, kita ketemu polisi, ketemu jaksa, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya jadi tambah lebih hidup, menegangkan. Dan menegangkan juga. Iya, dan menegangkan. Ya, kita harapkan Anda juga sukses terus di dalam sebagai ini dokter forensik. Dan kita percaya juga bahwa kasus-kasus yang ada ini juga boleh diselesaikan, ada jalan keluarnya, ada solusinya bagi keluarga dapat apa istilahnya tuh? Rasa keadilannya itu terpenuhi melalui kerja dari forensik juga dan tentunya dari aparatur negara seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Ade Firmansyah sudah berbagi bersama kami di One on One. Terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, dan pemirsa demikian tadi One on One saya dengan Dr. Ade Firmansyah dan sampai ketemu di One on One berikutnya. Sampai jumpa.